Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Alika Bagus Unggul Prasetyo. Kali ini saya akan menjelaskan ya teman-teman tugas satu Pancasila dengan judul Piagam Jakarta menjadi jembatan kebijaksanaan menuju persatuan. Baik, Pancasila yang hingga kini jadikan ideologi dasar negara Indonesia dan seperti yang kita ketahui bahwa nilai Pancasila terdiri dari 5 sila yang dibuat oleh Mister Soekarno tepatnya pada 1 Juni 1945 melalui pidato spontannya di depan anggota BPU PKI. Namun tepatnya pada pertengahan 1945 para tokoh nasional seperti Muhammad Yamin, Supomo, serta Soekarno merumuskan versi dasar negara masing-masing yang pada akhirnya juga disepakati rumusan yang dikenal juga sebagai Piagam Jakarta. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Piagam Jakarta tidak lagi digunakan. Hal ini dikarenakan Piagam Jakarta menimbulkan kontroversi sejarah hingga saat ini. Nah, sejarah perumusan Piagam Jakarta. Pada awal sejarah, Piagam Jakarta dicetuskan bermula dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan di Indonesia atau dapat disingkat dengan BPUPKI. Pada saat ini dibentuknya Badan BPUPKI tersebut memiliki tugas untuk mempersiapkan bangsa Indonesia terhadap proses kemerdekaannya menjadi Republik Indonesia. Setelah dibentuk, para anggota BPUPKI mulai mengemukakan pendapat mereka mengenai berbagai nilai yang dapat dijadikan dasar negara Indonesia yang kemudian dibentuk dan disebut sebagai Pancasila. Dalam perumusan Pancasila tersebut, terdapat beberapa rumusan teks yang dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, Piagam Jakarta tersebut memiliki rumusan dasar negara yang merupakan hasil yang pertama kali disepakati dalam sidang BPUPKI. Nah, rumusan dari dasar negara tersebut yang terdapat di dalam SK Piagam Jakarta terdiri dari sebagai berikut. Satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah tersebut yang merupakan hasil kerja dari panitia 9 yang dibentuk tersebut kemudian diterima oleh BPUPKI untuk dijadikan rancangan Mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945. Setelah kemerdekaan negara Indonesia, rumusan dari dasar negara Pancasila tersebut kemudian disahkan oleh PPKI dalam sidang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar dari filsafat negara Indonesia. Panitia 9 yang dibentuk pada 1 Juni 1945 terbentuk dari 9 tokoh yang terdiri dari sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai bakal ketua, Mr. Ahmad Soebardjo anggota, Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Wasid Hasim sebagai anggota, Abdul Hahar Muzakir sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Adi Kusno Jokrosojo sebagai anggota, dan Mr. Alexander Andreas Maramis sebagai anggota. Nah, isi Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta terdiri dari 4 alinea yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Piagam Jakarta juga termasuk dalam 5 poin yang kemudian salah satunya yang menjadi diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila. Berikut ini adalah isi dari Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada sang saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang ke negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian pada hari itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan berkebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menurut dan kemanusiaan yang adil dan beradat, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Unity in Diversity, persatuan dalam perbedaan. Piagam Jakarta adalah bukti bahwa identitas agama dan nasionalisme bisa bertemu dari satu titik mufakat. Sebagai tantangan diskusi untuk rekan-rekan, melihat fenomena politik identitas hari ini, jauh mana kita sudah mengimplementasikan jiwa besar tokoh 18 Agustus tersebut di kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, berdasarkan fakta sejarah dan nilai filosofisnya, kesimpulan dari Piagam Jakarta adalah sebagai dokumen historis, ia adalah cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sah dan merupakan bukti autentik adanya dialog intelektual yang sehat di awal kemerdekaan. Sebagai simbol kompromi, Piagam Jakarta mengajarkan bahwa konsensus nasional memerlukan kebesaran jiwa. Penghapusan 7 kata bukan pelemahan peran agama, melainkan upaya memperkuat fondasi kebangsaan agar lebih inklusif. Sebagai warisan etika, nilai utama yang tersisa adalah semangat musyawarah mufakat. Keberhasilan mengatasi polemik Piagam Jakarta adalah modal sosial terbesar yang dimiliki bangsa ini untuk menghadapi disintegrasi. Baik, cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di tugas kedua.